udah melewati inti, udah terjadi kerusakan. Berarti kita namakan lesi LMN. Jadi segala lesi yang terjadi di lumbal maka akan menghasilkan kelainan yang UMN. Jadi kalau torakal itu UMN, kalau lumbal itu LMN. Kalau cervical itu UMN juga gitu karena dia masih punya inti sendiri-sendiri. Nah, kenapa tadi kok di torakal 2-nya itu dia LMN tapi tetap paraparesisnya hitungannya UMN? Karena kalau kita lihat dalam ke bawahnya itu kan masih banyak yang UMN. Jadi jumlah yang lesi UMN-nya lebih banyak dibandingkan yang LMN. Yang LMN-nya cuma 1, tapi yang UMN-nya ada banyak, ada torakal 3 sampai ke lumbal. Gitu. Makanya kita namakan kalau paraparesisnya topisnya ada di torakal, dia paraparesis UMN. Gitu. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut? Atau ada yang masih kurang jelas nggak? Kak, mohon maaf tadi saya agak lupa untuk yang di cervical, untuk yang di torakal dan lumbal kan untuk lesinya sendiri nanti paraparesis kalau di Tetraparesis. Oh, baik Kak. Berarti tetraparesis hanya kalau di cervical aja ya Kak? Betul. Kalau di torakal sama lumbal pasti paraparesis. Baik, terima kasih Kak. Mm-mm. Lalu mau nanya juga Kak, kalau misalnya lesi ini apakah nanti hanya akan mempengaruhi salah satu bagian tubuh atau misalnya kayak kanannya saja atau kirinya saja, atau kalau lesi di sini itu Pasti di kedua sisi. Kalau lesinya di medula spinalis, itu nggak mungkin cuma satu sisi doang. Misalkan kayak setengah badan gitu, maksud kamu hemiparesis gitu, itu nggak mungkin karena hemiparesis itu cuma punyanya otak, nggak ada di medula spinalis. Jadi otomatis kalau nggak paraparesis, ya tetraparesis gitu. Atau bisa aja dia kalau di lumbal, nggak sih, nggak monoparesis tuh dia biasanya kenanya di radix, nggak di medula spinalis ya. Iya, jadi kemungkinannya itu ya paraparesis sebenarnya. Gitu. baik, terima kasih Atau Kak. Berarti kalau untuk yang di cervical nanti dia bisa terjadi uh, tetra. tetraparesis untuk kedua sisi. Kalau untuk yang di bagian torakal dan lumbal itu paraparesis kedua sisi tubuh ya Kak. Pasti Kak. Kalau tetraparesis keempat dong, Oh keempat ya, anggota gerak, jadi baik, terima tangan dan kasih Kak. kaki. Iya, ada lagi yang masih bingung dan mau tanya? Izin bertanya Kak, Boleh. aku masih bingung yang tadi di lumbal 2 Kak, Heeh. yang tadi misalnya lesi di lumbal 2 itu masih Mm. kurang ngerti Kak. Makasih Oke, Kak. iya. Jadi kan kalau yang kita tahu ya, lumbal itu intinya ada di torakal 12. Berarti torakal 12 itu kan letaknya ada di atasnya lumbal. Berarti ketika dia terjadi ada lesi di lumbal 2, yang udah kelewat karena intinya ada di atasnya. Nah, kalau lesi lower motor neuron, itu inti ke bawah yang kerusakannya. Jadi kalau sudah melewati inti dia ada kerusakan, maka lesinya akan disebut sebagai lesi LMN. Gitu. Baik Kak, senang mengerti. Terima kasih Kak. Iya, ada lagi yang masih bingung? Izin bertanya Kak, boleh diulang nggak Kak yang untuk torakal 2-nya Kak? Yang torakal 2. Iya Kak. Nah, misalkan nih terjadi lesi di torakal 2. Kan kita tahu torakal 2 itu punya inti sendiri, ya kan? Berarti kalau kita melihat dari sisi torakal 2-nya, harusnya nih orang lesinya LMN dong, karena kan dia rusaknya di intinya. Nah, tapi nggak bisa dilihat hanya begitu aja. Kita tahu di bawahnya torakal 2 masih ada torakal-torakal yang lain, sama ada lumbal-lumbal yang lain. Nah, itu kan posisinya ada di bawahnya torakal 2. Otomatis sifatnya akan UMN dong, karena belum sampai inti sudah terjadi kerusakan, ya kan? Belum sampai inti udah terjadi kerusakan. Nah, maka itu lesinya adalah lesi UMN. 1 banding banyak lesi UMN. Berarti otomatis yang akan menang si UMN-nya dong. Karena jumlahnya yang UMN lebih banyak dibandingkan 1 ini yang LMN. Makanya kalau misalkan dia
lokasi kerusakannya itu ada di torakal atau di servikal, maka akan menghasilkan kelainan yang sifatnya UMN gitu. Baik, Kak, sudah mengerti. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya atau masih bingung? Izin memastikan, Kak. Mm-mm. Tadi kan kalau misalkan di Lumbal 2-nya ada lesi, berarti kan ada itu pasti mengakibatkan lesi LMN ya, Kak. Itu elemennya itu ke L1 sampai L5-nya juga berpengaruh atau L2-nya saja? Hanya L2-nya aja. Jadi gini, kita ibaratkan ya, misalkan kamu punya TV, kamu punya laptop juga. Kamu punya laptop. Nah, kamu mau nyambungin laptop kamu ke TV. Kamu mau nyambungin laptop kamu ke TV pakai kabel HDMI. Anggaplah si Lumbal itu adalah HDMI, laptop itu adalah torakal. Nah, kalau misalkan kamu mau nyambungin si komputer kamu ke TV. Nah, tiba-tiba kabel HDMI-nya rusak. Misalkan satu kabel rusak. Kabel-kabel yang lain rusak nggak? Enggak, Kak. Enggak kan? Yang lain masih tetap benar kan? Iya. Tapi beda kalau misalkan yang rusak itu adalah laptopnya kamu. Bisa nggak kehubung ke TV-nya? Enggak, Kak. Otomatis kabel yang lain juga nggak akan berfungsi kan? Iya. Nah, gitu. Itu ibaratnya. Jadi kalau misalkan lesinya di torakal, otomatis yang bawahnya juga ikutan rusak. Tapi kalau misalkan yang di lumbal itu kan dia adalah hadix. Intinya kan tetap ada di torakal 12. Jadi kalau misalkan yang rusak cuman lumbal 2 doang, yang lain nggak akan ikutan kena. Oh ya, baik, Kak. Berarti kalau misalkan rusaknya di yang kayak tadi ya, yang torakal 2, berarti torakal ke bawahnya bakal ikut rusak ya, sampai Iya, L akhir. betul. Baik, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Maaf mau nanya lagi Kak, tadi untuk kalau di torakal L1 dan L2 itu kan intinya di torakal 12 ya Kak. Kalau sakrumnya itu tadi intinya di mana Kak? Saya agak lewat Kak. Kalau sakrum itu dia enggak. Jadi karena kan tadi lumbal itu kalau medula spinalis cuma sampai lumbal 2, kemudian dia akan ini nanti dia akan melanjut jadi yang namanya konus medularis terus jadi cauda equina. Jadi emang cuma sampai lumbal 2 aja kalau untuk medula spinalisnya. Sisanya ntar udah radix gitu. Baik Kak, mungkin izin review sedikit. Berarti kalau untuk medula spinalis itu ada cervical 8, ada 8 cervical, 12 torakal, 2 lumbal, sakrumnya berarti langsung ke konus medularis dan cauda equina tadi ya Kak? Iya, betul. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya. Boleh. Izin bertanya berarti lumbal 1 dan lumbal 2 itu jatuhnya kayak ras gitu ya kayak cuman Iya. karena dia nggak punya inti sendiri jadi nanti lesinya juga bakal kayak radix itu kan Kak? LMN. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Ada lagi? Izin bertanya Kak. Ya, mungkin saya masih agak terbalik-balik dari definisi UMN sama elemen sendiri Kak. Gimana? Masih Kalau bingung? pengertian LMN itu lesi setelah inti ya Kak? Atau bagaimana? Inti ke bawah. Jadi intinya udah rusak aja itu udah mulai LMN. Jadi mulai dari inti ke bawah. Kalau UMN dia sebelum inti. Ingat aja, UMN kan upper motor neuron, berarti up di atas inti. Nah, kalau misalkan lower motor neuron berarti inti ke bawah low gitu. Misalnya kalau T2-nya lesi, mulai dari T2 itu lesi, berarti T2-nya sendiri itu LMN. Gimana? Misalnya tadi kalau contoh kasusnya lesi pada torakal 2. Berarti torakal 2-nya itu LMN, torakal 3 ke bawah itu UMN. Iya, betul. Masih
Iya. Ada lagi? Izin Kak, izin memastikan kan tadi kalau misalkan lesinya di T2, berarti T2-nya sendiri itu LMN. Terus ke bawahnya karena punya inti sendiri dinamakan UMN. Tapi kalau misalkan ada lesi di T12 itu kan dia punya inti sendiri, berarti dia LMN. Terus Betul. Ini di pengecualian lumbal ya. 1 Kalau torakal 12 itu dia akan LMN. Karena kan dia udah ada intinya sendiri, terus di bawahnya nggak ada yang punya inti sendiri. baik Kak, tapi nanti kalau misalkan ditanya lumbal 1 sama lumbal 2-nya itu UMN atau apa Kak? Karena kan dia intinya ada di torakal 12. Berarti dia itu LMN hitungannya. Berarti sama aja kayak torakal 12 ya Kak? Baik, terima kasih banyak Kak. Iya. Ada lagi? Izin bertanya lagi Kak. Misalnya tadi lesinya pada torakal 2, berarti lumbalnya itu masih dikatakan lesi UMN ya? Kalau gimana? Kalau lesinya Kalau yang di torakal 2, pada torakal 2. iya, ke bawahnya kan masih tetap UMN. Tapi kalau lesinya mulai dari lumbal, berarti lumbal sampai ke bawah itu udah LMN semua ya? Makasih Kak. Iya. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Ke penyebaran penyakit. Jadi tuberkulosis ini dia masih menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Kemudian tiap tahunnya terdapat lebih dari 8 juta kasus baru tuberkulosis dan 3 juta orang meninggal akibat penyakit ini. Nah, TB ini dia dapat mengenai organ apapun ya, bisa terkena usus, bisa terkena otak, bisa terkena tulang belakang gitu ya, paru-paru. Nah, Indonesia ini merupakan negara peringkat ketiga dalam jumlah penderita TB setelah India sama Cina. Nah, kalau spondilitis TB ini dia bahaya karena dia ada keterlibatan medula spinalisnya juga yang akan menimbulkan gangguan saraf. Oke. Nah, ini ya untuk etiologinya, jadi disebabkan oleh penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia merupakan bakteri yang berbentuknya itu seperti basil ya. Basil itu adalah batang, tuberkel, dan dia itu gram positif dan sifatnya itu adalah tahan asam. Jadi dia BTA ya, batang tahan asam. Nah, ini untuk patofisiologinya. Jadi, infeksi dari inhalasi dari Mycobacterium tuberculosis itu kan nanti akan masuk ke paru-paru ya. Dan di mana nanti di paru-paru itu alveolus itu kan akan mengeluarkan yang namanya mediator inflamasi dan imunitas